Kadang, tempat yang paling menyakitkan adalah tempat yang paling kita sebut rumah. Tapi, sampai kapan kamu bertahan jika jiwamu perlahan mati di dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang lelah, aku tahu tak mudah melalui hari-hari yang dingin tanpa pelukan kasih dari orang sekitar. Tak mudah tersenyum ketika tempatmu berpijak terasa menusuk lebih tajam dari luka. Tapi hari ini, izinkan aku menemanimu sejenak dalam percakapan sunyi ini untuk sekadar mengobati resah yang tak kau ucapkan, namun terasa nyata dalam detak jantungmu. Pernahkah kamu merasa seakan-akan tempat yang kamu sebut rumah justru membuatmu semakin menjauh dari ketenangan? Pernahkah kamu duduk diam lalu bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tak pernah merasa cukup meski telah memberi semua? Atau, mengapa setiap kali aku pulang yang kutemukan hanya luka baru, bukan pelipur lara? Tempat yang seharusnya menyembuhkan justru memperdalam retakan dalam hatimu. Tak semua lingkungan yang ramai berarti tempat yang hidup, dan tak semua tempat yang kau tinggali layak untuk kau perjuangkan. Ada lingkungan yang diam-diam membunuh jiwamu, perlahan tapi pasti. Mereka menumpuk racun ke dalam batinmu, dalam bentuk kata-kata kasar, tekanan tanpa belas kasih, atau pengabaian yang menyakitkan. Dan kamu, karena terlalu setia, tetap bertahan meski sudah kehilangan diri sendiri. Lalu, sampai kapan akan kau biarkan jiwamu bertahan dalam mati yang perlahan? Ketika hati sudah tak merasa aman, ketika iman mulai tergerus karena suasana yang penuh luka, maka bertahan bukanlah bentuk kesabaran, melainkan bentuk perlahan-lahan melukai diri sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surah At-Tahrim 6. Ayat ini bukan hanya tentang menjaga dari dosa yang besar, tapi juga menjaga jiwa dari kehancuran yang pelan, termasuk menjauh dari lingkungan yang membuatmu lupa akan cahaya Allah. Ketika kamu dipaksa hidup di tengah celaan, di antara orang yang menjatuhkan niat baikmu, atau membuatmu merasa hina setiap kali mencoba mendekat kepada Allah, maka itu bukan rumah, itu penjara. Seorang perempuan muda pernah bercerita, ia tinggal bersama keluarga yang setiap hari mengejeknya karena berhijrah. Ketika ia mulai memakai jilbab syar'i, ia dianggap ekstrim. Ketika ia rajin membaca Quran, keluarganya menganggapnya lebay. Ia menangis setiap malam, bukan karena lemahnya iman, tapi karena sendirian menghadapi arus yang menghantam dari dalam rumahnya sendiri. Lalu ia berkata, "Aku tidak ingin durhaka, tapi aku juga tak sanggup terus tinggal di rumah yang membuatku membenci ibadah." Jika rumah tak lagi menguatkan imanmu, maka carilah ruang-ruang kecil untuk menyelamatkan hatimu. Kadang, menjauh bukan bentuk pemberontakan, tapi bentuk penyelamatan diri dari runtuhnya cahaya dalam dada. Kita sering mengira racun itu keras, seperti bentakan atau pukulan. Tapi dalam kehidupan, racun bisa hadir dalam bentuk yang halus, seperti sindiran yang terus-menerus, perbandingan yang tak adil, atau kehadiran orang yang membuatmu merasa tidak pernah cukup. Ini adalah bentuk kekerasan batin yang seringkali tak terlihat, tapi dampaknya dalam dan menyakitkan. Seorang murid sufi pernah berkata kepada gurunya, "Wahai guru, aku tinggal di antara orang yang menjadikan kebaikanku sebagai bahan tawa. Haruskah aku tetap di sana karena aku tidak ingin terlihat lari?" Sang guru menjawab, "Jika kebaikanmu menjadi bahan olok-olok, maka tempat itu bukanlah ladang amal, tapi jurang kehancuran. Menjauh bukan berarti lari, itu artinya kamu sedang memilih." Berapa banyak dari kita yang bertahan karena takut dicap lemah,
Padahal kekuatan sejati bukan pada bertahan dalam luka, tapi pada keberanian untuk berkata, "Ini bukan tempat yang Allah ingin aku terus diam di dalamnya." Maka renungkanlah hari ini. Apakah tempatmu tinggal hari ini sedang menguatkanmu atau justru mematikanmu perlahan? Jika jawabannya adalah luka demi luka, maka sudah saatnya kita berani melihat bahwa bertahan bukan selalu pilihan terbaik. Terkadang, hijrah adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan cahaya jiwa. Banyak orang memilih diam dan bertahan dalam lingkungan yang melukai karena takut melukai perasaan orang lain. Seorang anak tak berani berpindah karena khawatir ibunya akan merasa ditinggalkan. Seorang istri terus bertahan karena takut suaminya akan dianggap gagal memimpin. Seorang pekerja tetap tinggal dalam tim yang toksik karena sungkan kepada atasannya. Tapi di balik semua itu, satu hal tak boleh kita abaikan: keselamatan jiwa sendiri. Tak salah jika kamu peduli dengan perasaan orang lain, tapi jangan sampai itu membuatmu mengorbankan ketenangan hidupmu sendiri. Sebab Allah tak pernah meminta kita untuk mengorbankan iman, akal sehat, dan kesehatan jiwa demi membela orang-orang yang bahkan tak tahu sedang melukai kita. Jika sebuah hubungan membuatmu menjauh dari zikir, dari semangat hidup, dan dari kedamaian salat, maka itu bukan lagi cinta, tapi racun yang dibungkus rasa kasihan. Dalam hikmah Sufi, Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, "Kasih sayang yang tidak membuatmu dekat dengan Allah hanyalah tirai lembut dari setan." Itu artinya, tak semua bentuk perhatian atau belas kasih layak dipertahankan jika justru membuat kita menjauh dari Allah. Bertahan karena takut menyakiti, padahal dirimu sendiri yang terus terluka, bukanlah bentuk mulia, tapi bentuk dari pengabaian terhadap diri sendiri. Kadang, kau perlu melepaskan agar semua bisa sembuh, termasuk dirimu. Karena hakikatnya, kamu pun berhak disayangi, tanpa harus merasa sakit setiap hari. Beberapa orang menolak pergi dari lingkungan yang buruk karena mereka menyangka, mungkin ini takdirku, mungkin ini ujian yang harus kuterima. Tapi berhati-hatilah, ujian dari Allah tak pernah dimaksudkan untuk menjauhkanmu dari kebaikan. Bila suatu tempat menjadikanmu lupa akan ibadah, kehilangan cinta, dan mematikan semangat hidupmu, bisa jadi itu bukan lagi ujian, melainkan peringatan untuk segera pergi. Seorang wanita paruh baya menceritakan bagaimana ia selama 20 tahun hidup dalam rumah tangga yang penuh caci maki. Ia tetap bertahan karena diajarkan bahwa perempuan harus taat. Tapi di tahun ke-21, ketika anak-anaknya mulai meniru ayahnya yang kasar, ia sadar, ini bukan rumah, ini ladang luka yang terus diwariskan. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kisah Asiyah, istri Fir'aun, yang meski berada dalam istana, tetap berdoa, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di syurga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya." Ayat ini bukan hanya tentang sejarah, tapi pesan abadi, bahwa seorang hamba boleh memilih keluar dari lingkungannya yang zolim, meski tampaknya megah dari luar. Jangan jadikan kesabaran sebagai alasan untuk terus tinggal di neraka yang kamu ciptakan sendiri. Kadang, surga itu ditemukan setelah keberanian untuk melangkah pergi. Hijrah bukan selalu tentang berpindah kota atau meninggalkan semuanya. Kadang, hijrah cukup dimulai dari membatasi interaksi dengan yang melukai, dari memilih diam ketika mereka mulai mencaci, dari menciptakan ruang sunyi untuk diri sendiri, tempat kita bisa kembali mengenali siapa diri ini di hadapan Ilahi. Seorang pemuda pernah bercerita bahwa ia tinggal di rumah yang penuh tekanan. Ia tak bisa pergi karena belum mandiri. Tapi setiap malam, ia duduk di sudut kamar kecilnya, menyalakan lampu redup, lalu membuka mushaf dan menangis. Disitulah ia merasa bebas.
Ia menulis jurnal, berzikir, dan membangun ruang-ruang cahaya meski dalam lingkungan yang gelap. Ia berkata, "Aku belum bisa hijrah secara fisik, tapi aku hijrah dalam hati, dan Allah tahu itu." Dalam hikmah sufi disebutkan, jika engkau tak bisa pergi dari dunia yang rusak, maka bangunlah dunia kecil dalam hatimu yang penuh cahaya. Hijrah bukan sekedar pindah tempat, tapi keberanian untuk menjadikan jiwamu tetap hidup meski dunia di sekitarmu sedang runtuh. Dan percayalah, hijrah sekecil apapun akan selalu Allah catat sebagai langkah mendekat. Bahkan ketika kaki belum bisa pergi, tapi niat dan air matamu sudah sampai di hadapannya. Seringkali kita menunda pergi karena merasa takut dianggap kalah, takut dicap lari dari masalah. Padahal ada jenis kepergian yang justru menyelamatkan. Kepergian yang bukan karena menyerah, tapi karena memilih untuk hidup. Karena memilih untuk menjaga amanah Allah atas diri sendiri, tubuh ini, hati ini, dan jiwa yang begitu berharga. Seorang sahabat menceritakan kisahnya saat memutuskan keluar dari pekerjaan yang menjanjikan karena lingkungannya penuh intrik dan menjauhkan dari nilai-nilai agama. Ia berkata, "Setiap kali aku masuk kantor, aku merasa menjauh dari Allah. Aku menjadi orang lain. Aku merasa mati meski sedang hidup." Ketika ia akhirnya resign, orang-orang berkata ia lemah. Tapi di hari pertama ia kembali menunaikan sholat tepat waktu dan bisa tersenyum tulus, ia tahu, ia tidak kalah, justru baru saja menang atas dirinya sendiri. Syekh Ibn Athaillah berkata, "Tidak ada jalan yang lebih membebaskan selain ketika engkau meninggalkan sesuatu demi Allah." Maka, bila suatu tempat membuatmu kehilangan cahaya hatimu, jangan takut untuk pergi. Kepergianmu bisa jadi adalah awal dari kebebasan spiritualmu. Di balik setiap ketegaranmu, Allah tahu betapa sering kau menangis dalam diam. Ia tahu bagaimana kamu tetap tersenyum saat hatimu runtuh. Ia tahu betapa beratnya keputusan untuk meninggalkan tempat yang dulu kamu cintai, hanya karena tempat itu tak lagi mencintai jiwamu. Jangan kira air matamu sia-sia, jangan sangka kesendirianmu tak terlihat, karena Allah, Rob yang maha lembut, tidak pernah meninggalkan hamba yang berjuang menjaga iman di tengah badai. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Al-Baqarah 153. Ada kisah nyata seorang janda yang tinggal di rumah mertuanya setelah suaminya wafat. Ia direndahkan, dimarahi setiap hari, dianggap beban. Tapi ia bertahan karena ingin menjaga silaturahmi. Hingga akhirnya, dalam sebuah malam tahajud, ia berkata kepada Allah, "Ya Rob, aku tak ingin membenci, tapi aku tak ingin mati dalam keadaan terhina seperti ini." Beberapa minggu kemudian, Allah bukakan jalan rezeki. Ia bisa pindah ke rumah kecil sederhana bersama anaknya. Sejak itu ia mengaku hatinya tak pernah lagi selega itu. Allah tak butuh teriakanmu untuk mengerti sakitmu. Cukup isyarat dari hatimu, maka Dia sudah tahu segalanya. Maka jangan ragu berjalan menjauh dari racun, karena Allah selalu lebih dekat dari apapun yang kau tinggalkan. Pada akhirnya, tak semua tempat bisa kau ubah. Tak semua hati bisa kau paksa untuk memahami. Tapi satu hal yang pasti, tempat terindah adalah hati yang kembali pulang kepada Allah. Hati yang tak lagi menggantungkan penerimaan pada manusia, tapi menambatkan seluruh harapan hanya pada Tuhan yang Maha Mencintai. Ketika dunia mengecewakan, saat lingkungan tak bisa menerima kehadiranmu apa adanya, maka saat itulah waktunya pulang. Bukan pulang ke rumah yang bertembok, tapi pulang ke rumah yang hakiki. Zikir, sujud, tangis, dan damai bersama Allah. Di sanalah tempat yang tidak akan pernah menolakmu.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Jika dunia tak lagi bersahabat, maka masuklah ke dalam hatimu. Di sanalah kau akan temui Tuhanmu sedang menantimu dengan kasih-Nya." Tempat paling aman bukan di luar sana, tapi di tempat di mana ruhmu merasa ringan, di mana kamu bisa sholat tanpa rasa takut, menangis tanpa malu, dan memaafkan dunia tanpa kehilangan diri sendiri. Kamu mungkin belum bisa pindah rumah, tapi kamu bisa pindah arah. Pindah dari menggantungkan harapan pada manusia, menuju bergantung sepenuhnya pada Allah. Dan disitulah hidup akan kembali menyala. Sahabatku yang sedang diuji, hari ini kita telah berjalan bersama dalam perenungan tentang sebuah kenyataan yang kerap terabaikan, bahwa tak semua tempat yang kita tinggali adalah tempat yang menyehatkan jiwa. Kita membahas bagaimana sebuah lingkungan, rumah, keluarga, pekerjaan, atau bahkan lingkaran pertemanan bisa menjadi racun yang perlahan merusak iman dan melemahkan semangat hidup. Kita belajar bahwa bertahan tidak selalu berarti sabar dan pergi tidak selalu berarti kalah. Kita mengurai kisah demi kisah tentang mereka yang memutuskan untuk menjauh demi menyelamatkan diri, bukan karena lemah, tapi karena ingin menjaga amanah Allah atas dirinya sendiri. Kita memahami bahwa hijrah tidak selalu harus dengan kaki, cukup dengan niat, cukup dengan menjaga hati agar tetap hidup, cukup dengan memilih ruang yang lebih tenang, agar kita bisa kembali mendengar suaranya yang lembut memanggil. Sahabat, bila hari-harimu penuh dengan luka yang tak bisa kau tunjukkan pada siapapun, ketahuilah bahwa Allah melihat semuanya. Ia tahu air mata yang kamu sembunyikan, Ia tahu kekuatanmu dalam bertahan. Tapi Allah juga memberimu hak untuk memilih hidup yang lebih damai, hidup yang lebih dekat dengannya. Dan jika itu berarti menjauh dari tempat yang mematikan jiwamu, maka melangkahlah, perlahan, dengan doa, dan yakin bahwa Allah akan menyambutmu di ujung sana. Jangan lelah bersyukur, bahkan dalam luka, syukur bisa jadi pintu paling terang untuk menemukan makna. Dan jangan berhenti bersabar, bukan sabar yang menyiksa, tapi sabar yang menumbuhkan, sabar yang menuntunmu kembali pulang ke pangkuan Allah, dengan jiwa yang lebih kuat dan hati yang lebih lembut. Wahai jiwa yang tenang, yakinlah, tempat terbaik bukanlah yang paling indah dari luar, tapi yang paling membuatmu dekat kepada Allah. Dan itu bisa kamu temukan bahkan dalam ruang kecil hatimu yang penuh zikir. Jika kamu merasa tersentuh dan ingin berbagi kisah atau perasaanmu, tuliskan di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe, agar kamu tidak tertinggal dalam perenungan-perenungan berikutnya. Mari kita terus berjalan bersama, menapaki hidup yang lebih damai, lebih jernih, dan lebih mendekat padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menuntunmu pulang ke tempat yang penuh cahaya.